Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kembali di materi perawatan dan perbaikan peralatan mekatronika untuk kompetensi dasar 3.9. Di sini akan saya bacakan untuk indikator pencapaian kompetensinya dan tujuan pembelajarannya ya. Jadi di sini untuk kompetensi dasar kalian nanti akan mempelajari masalah pemahaman tentang alat ukur dan PLC. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya kalian diharapkan untuk bisa menggunakan alat-alat apa saja yang digunakan untuk perawatan PLC pada sistem mekatronika. Kemudian yang kedua, mengklarifikasikan fungsi alat-alat yang digunakan. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi peralatan. Jadi ini nanti arahnya ke praktik. Dan yang berikutnya, merancang peralatan PLC. Arahnya ini nanti kalian menggunakan kartu peralatan dan perbaikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan pembelajarannya nanti kalian diharapkan untuk mampu menentukan alat-alat yang digunakan, kemudian mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan merancang sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Ada pertanyaan untuk masalah pengenalan kompetensi dasarnya apa, tujuan serta IPK-nya? Kalau tidak ada, sebelumnya saya minta ke Mahdi. Ada Mahdi di situ? Tidak ada. Ada ya. Untuk memimpin doa teman-temannya sebelum pelajaran kita mulai. Semoga ilmu yang kita dapatkan ilmu yang barokah. Monggo dipimpin. Belum kita belajar pada hari ini, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Sekarang kita coba untuk melihat. Sudah kelihatan video yang saya share ini? Apakah kelihatan? Belum Pak. Baik, sepertinya kita terkendala jaringan karena jaringannya ini sepertinya tidak bisa kita gunakan. Jadi bandwidthnya mungkin lemah, sehingga kita harus mencoba untuk menggunakan cara lain. Jadi gini, kalian kemarin waktu PPL, PSG, kalian berada di industri pasti pernah mendengar dan mengetahui permasalahan tentang PLC ya. Jadi otak daripada suatu mesin itu kan itu adalah PLC. Apakah kalian sudah paham secara mendetail apa itu PLC? Syarif, apakah tahu apakah itu PLC? Novia,
Baik, tidak ada jawaban. Mahdi mungkin tahu apakah itu PLC? Di sini saya akan meng-share ke kalian tentang pengertian-pengertian PLC di WhatsApp yang telah saya berikan, sehingga kalian akan memahami tentang pengertian PLC secara benar. Bentar, saya akan bagikan. Silakan pelajari melalui link yang sudah akan saya berikan ini. Silakan kalian pilih. Nah, sudah share di grup. Silakan Anda sekalian cari pengertian mengenai masalah PLC ya. Kemudian silakan di sini nanti kita bikin 2 kelompok. Saya berikan kasus, sekalian kalian nanti cari apakah jawaban dari permasalahan yang ada ini. Untuk kelompok 1, anggotanya Mahdi, terus karena kita berenam ya, Bila sama Leli. Sedangkan kelompok 2-nya Novia, Izul sama Syarif. Bisa dipahami? Kelompok 1-nya dan kelompok 2? Bisa, Pak. Baik, salah satu dari kalian kelompok 1 dan 2 silakan kalian tulis ya. Jadi soalnya seperti ini. Pada suatu ketika seorang programmer, seorang teknisi, dia menginput suatu program pada PLC. Dan ketika PLC itu dicobakan, setelah compile dan run, PLC itu dicoba. Paham ya? Ketika setelah di-compile dan di-run, PLC itu dicoba. Ternyata PLC itu bisa digunakan dengan normal. Akan tetapi, ketika tombol emergency ditekan dan PLC itu mati, maka ketika PLC itu menyala kembali, semua program yang terdapat pada PLC itu hilang, sehingga teknisi itu harus menginstal kembali atau memprogram kembali ladder yang dituliskan sebelumnya kepada PLC tersebut. Nah, pertanyaan saya, apakah yang terjadi pada PLC tersebut sehingga PLC tersebut mengalami hal seperti itu? Jadi nanti kalian cari jawabannya apa. Silakan kalian mencari apakah itu PLC melalui link yang sudah saya share tersebut. Saya beri waktu ke kalian untuk berdiskusi melalui kelompok kalian. Kelompok 1 Mahdi, Bila sama Leli. Kelompok 2 Novia, Izul sama Syarif. Untuk berdiskusi antar teman kalian, nanti kita diskusikan di akhir. Saya harapkan kalian nanti akan menemukan jawabannya. Ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2? Baik, kita mulai kembali.
Bagaimana? Apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Dari kelompok 1 dan kelompok 2 tadi, dari link yang sudah saya berikan, apakah kalian sudah mencoba mencari jawaban yang sudah saya berikan tadi? Coba dari kelompok 1. Kelompok 1 tadi siapa ya? Siapa mau ngomong? Dari ketiga siswa ini. Tolong dikecilkan. Ya, untuk kelompok 1 silakan. Untuk jawaban saya mungkin karena program yang masuk ke dalam PLC-nya itu enggak keadaan salah, Pak. Dalam keadaan salah. Makanya programnya tidak masuk ke PLC-nya dan PLC tidak dapat bergerak. Oke, baik. Sekarang kelompok 2, coba jawabannya apa kelompok 2? Siapa yang mau ngomong dari kelompok 2? Ya, itu silakan. Ya Pak, kesalahan saat memprogram PLC itu Pak. Kesalahan ketika memprogram PLC. Ya Pak. Berarti jawabannya hampir sama antara itu. Kalau boleh tahu kalian carinya di mana ya? Di link Pak. Oke, baik. Jadi dari kelompok 1 dan kelompok 2 jawabannya kurang lebih sama, yaitu ketika memprogram PLC ada kesalahan pada ladder, seperti itu ya. Baik. Jawaban untuk pertanyaan saya ketika dinyalakan, jadi sepertinya kalian kurang memahami pertanyaannya. Lampu indikatornya tertulis, ada tulisan ERR ya. Di sini kelihatan kan ya? Jadi mulai dari di sini ada tulisannya power, kemudian run, com, dan error. Silakan dicermati. Kelihatan ya semua? Dari pertama power, kemudian run, com, dan error. Power ini untuk menentukan bahwa kondisi PLC itu nyala atau tidak. Run ketika Anda menjalankan program. Jadi ketika memori pada PLC. Ketika baterai itu habis, maka sebuah PLC tidak akan bisa menyimpan program yang sudah di-downloadkan tersebut. Jadi jawabannya untuk diskusi Anda tadi adalah baterai pada PLC habis. Ya, itu. Kemudian ada pertanyaan untuk diskusi kita kali ini dan pembahasan saya singkat tentang PLC. Common itu saat hanya pada saat Baik, Mandi. Pertanyaan komod. ya, Pak. Ada yang lain pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Dari link yang sudah saya berikan, silakan nanti kalian pelajari kembali. Terus untuk pertemuan minggu depan nanti kita akan bahas masalah kartu perawatan dan perbaikan. Jadi langsung masuk ke perawatan perbaikan. Untuk tugasnya silakan kalian nanti buka di link Google Class ya. Di situ Google Classroom, di situ sudah saya berikan. Silakan kalian isikan kembali
kemudian silakan dikumpulkan sebelum pelajaran P3M minggu depan. Ada pertanyaan untuk tugas kalian di Google Class? Nabia, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, baik, kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Sekarang tolong yang tidak ada suaranya tadi, Leli, untuk memimpin doa sebelum pelajaran kita tutup. Mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pelajaran untuk kali ini saya akhiri. Jangan lupa kalian kerjakan untuk tugas di Google Class-nya. Terus karena kita masih pada masa pandemi ini, saya harapkan kalian tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan secara ketat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.